Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penampilan drama kolosal kami tayangkan, kami akan memperkenalkan Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. dayang-dayang drama kolosal Jenderal Sudirman. Narator Ahmad Fathi Hasbilah dan Faiz Wicaksono. Muhammad Galih Aftagapin selaku Sudirman. Marendra Saputra selaku Presiden Soekarno. Akhnaf Gaisan Al-Khutbi selaku Rakyat Indonesia. Amar Abdurrahman selaku Rakyat Indonesia. Alif Rahman Dika Pratama selaku Rakyat Indonesia. Alfico Randesta selaku Rakyat Indonesia. Muhammad Naufal Az-Zahri selaku Rakyat Indonesia. Fahmi Syaputra selaku Rakyat Indonesia. Faiz Bahril selaku Rakyat Indonesia. Faris Bahril selaku Rakyat Indonesia. Bayu Pratama Ramadan selaku Komandan Belanda. Muhammad Gaisan Aziz Belanda. Wildan Gayas selaku Belanda. Dafa Al-Kiofani Belanda. Fahri Alfian Hasan Belanda. Rian Ali Maulana selaku Rakyat Indonesia. Yang terhormat dan hadirin undangan yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan drama kolosal yang menggambarkan perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Hadirin tamu undangan, mari kita sambut penampilan Santri Rabani dalam sosiodrama perjuangan Panglima Besar Jenderal Yogyakarta, 19 Desember 1948. Rakyat sedang menikmati semburan matahari pagi. Mereka hidup rukun, bekerja, berdampingan dan saling mengasihi satu sama yang lain. Keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta. Santun, tegur sapa dan bahu membahu. Lalu tiba-tiba pesawat cacar merah Belanda menembaki gedung-gedung dan jalan raya. Rakyat Yogyakarta berlarian. Mereka menyelamatkan diri dan terengahlah ledakan bom yang berbahaya dan mengguncang dada serta seluruh rakyat Yogyakarta. Penyerbuan Belanda telah sampai ke telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu sedang dalam keadaan sakit segera bangkit dari ranjang dan memerintahkan Supardo Rustam untuk melapor ke Presiden Republik Indonesia Soekarno yang pada saat itu sedang berada di Gedung Agung Yogyakarta.
Jenderal Sudirman dan pasukan Jenderal Sudirman meminta Kapten Cokro Banul untuk mengantar istri dan anak-anaknya ke dalam benteng keraton. Jenderal Sudirman untuk bergerilya untuk melawan Belanda dan pasukan Belanda pun berusaha menangkap Jenderal Sudirman hidup atau mati. 25 Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kediri. Suasana kota sangat riuh dan bergemuruh. Sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah berhasil merubuhkan pertahanan Kediri dari selatan. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan. Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun gagal menangkap sang jenderal. Lalu pada suatu saat di daerah Karangnoko, untuk menghindari dukungan Belanda, Suparjo menyuruh Letnan Education yang perawakannya mirip Jenderal Sudirman untuk menyamar dengan mengenakan mantel hijau yang selalu dipakai beliau. Belanda pun menyerang dengan menerjunkan pasukan untuk menangkap Jenderal Sudirman yang ternyata palsu. Jenderal Sudirman pun berhasil lolos. Jenderal Sudirman dan pasukan telah sampai di daerah Sedayu. Jenderal Sudirman dan pasukannya memakai sarung melantunkan zikir. Para tentara dipimpin oleh Jenderal Sudirman membaca La ilaha illallah. Lalu seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman. Maret 22 Maret 1949, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Desa Sobo, Kabupaten Pacitan.
strategi disusun dan logistik serta komunikasi semakin baik. Dengan bantuan informasi melalui pemancar radio, selama di Sobo, beliau selalu mengundang dalang wayang kulit untuk menghibur masyarakat Sobo dan sekaligus memberikan penyuluhan tentang nasionalisme dan patriotisme. Kabar kekalahan Belanda di berbagai wilayah Indonesia dan perjuangan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia. Akhirnya, Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman berkata kepada Presiden Soekarno, tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanah